Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahum isan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para pecinta Al-Quran yang tergabung al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak bisa menghinggakannya. Oleh karena itu, dengan kita bersyukur itu, mudah-mudahan kita berharap nikmat itu akan ditambah dan dikekalkan kepada kita. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang kita capai. Pagi ini kita diberi kesempatan dalam rangka membahas surah Al-An'am ayat 145 di bawah bimbingan Buya Rizal, dibantu didampingi oleh Ibu Khotimah. Alhamdulillah kita banyak sekali tambahan, terutama yang paling ayat bagian akhir ayat itu pamanituro tadi, itu harus satu hal yang penjelasan yang cukup lengkap, alhamdulillah, sehingga kita kata kita makin banyak, sudah terkaedah pola-pola akar kata makin banyak, itulah kita harapkan. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatma'uhu illa ayyakuna maitatan aw dammam masfuha أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah, la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Kalimat ini dinyatakan tidak ada yang diharamkan. Kemudian dilanjutkan dengan illa ayyakuna maitatan au damman au masfuhan au lahman hinziri fa innahu rijsun au kisman uhilla li ghairihi llahi bih. Itu kecuali itu betul
Ini khusus yang diharamkan. Kecuali daging hewan yang mati atau bangkai. Darah yang mengalir, maksudnya darah yang mengalir sewaktu motong hewan, walaupun motong hewannya dengan bismillah, darahnya ditampung, itu disebut dengan darah mengalir. Kemudian daging babi karena ia najis, atau disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut selain daripada nama Allah. Famanit turara ghaiba wala adin, akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas atau darurat, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kita kembalikan kepada ayat 144 Al-An'am. Dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal iblis nai wa minal iblis naini wa minal baqaris nain kul az-zakaraini harra ma amil unsayain ammastamalat alaihi arhamul unsayain am kuntum suhada iz wasaqumullahu bihaza faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasi bighairi ilm innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Di situ dikatakan wa minal iblis naini wa minal baqarain naini, dua pasang lagi adalah sepasang unta dan sepasang babi. Tapi yang kita mau bicarakan adalah penggalan berikutnya, kul az-zakaraini harrama amil unsayaini ma amma stamalat alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah dia, atau maksud Allah, mengharamkan dua jantan dan dua betina atau yang ada dalam kandungan keduanya. Kemudian atau am kuntum suhada'a iz wasaqumullahu bihaza, apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu. Aman azlamu mimman ittara Allahi kaziban liyudillan nasi bighairi ilm, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Jadi siapa yang mengadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang, itulah yang paling zalim. Jadi tidak ada lebih zalim daripada itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma fasalatu taluta bil junudi qala innallahu mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ittarafa urbatan biyadi fasaribu minhu illa qalilan falamma wazahu wal zina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaludu wa junudi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah berfirman, maka ketika Talut keluar membara tentaranya, maka dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sungai. Barang siapa meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Barang siapa tidak meminumnya, sesungguhnya dari golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Fasaribu minhu illa qalila, akan tetapi mereka meminum kecuali sebahagian kecil dari mereka. Tatkala Talut dan orang-orang beriman bersama mereka menyeberangi sungai,
Maka mereka berkata, orang yang banyak minum berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan tentaranya. Kemudian dilanjut dengan qalal ladzina yazunnuna annahum mulaqullah, mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah dan berkata, kamim pi'atin qalilatin ghalabat pi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak itu kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang orang-orang yang sabar. Nah, dari situ ayat ini mengatakan ujiannya itu adalah siapa yang tidak minum itulah golonganku, dengan tunjuk tangan saja dia minum itulah golongan. Tetapi inilah cara Allah menguji keimanan dan mereka siapa yang tidak sabar dalam menghadapi itu. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tadi adalah orang yang minum hanya sesuai dengan kebutuhan, cukup sesejuk saja menghilangkan dahaga, telah disebut dengan kesabaran yang dalam konteks ayat ini. Dalam surah Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Di situ dikatakan tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, semuanya itu merupakan umat juga seperti kalian. Maka tidak ada satu pun luput di dalamnya, yang luput ataupun yang kami luputkan di dalam kitabnya. Tidak ada satu pun yang tidak tercatat. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan adalah mereka dikumpulkan. Dan kepada kita akan kembali menghadap Tuhan. Dalam surah Furqan ayat 68 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la taqtulunan nas wa la taqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yazunnun wa la yarznun wa may yaf'al zalika yalqa asama. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali alasan yang benar, dan tidak berzina. Kemudian ayat ini disambutkan dengan wa may yaf'al zalika yalqa asama. Siapa melakukan yang demikian itu mendapat dosa. Itu maksudnya melakukan mempersekutukan. Jadi dimulai dengan kalimat mempersekutukan. Itulah dosa yang paling besar, dan dengan Allah mensekutukan Allah dengan sesembahan lain. Kemudian dia membunuh orang yang tidak diharamkan, tidak ada alasan. Kemudian berzina. Itu kalau melakukan itu mereka akan mendapat dosa. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah menjelaskan kepada kita, yang dijelaskan ayat sini adalah kadzalika yaj'alullahu rijsal 'allazina la yu'minuna. Itu melengkap ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis-sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, maka dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, atau dia dibiarkan sesat, maka dia menjadikan dadanya sempit
seakan-akan sesak dia mendaki ke langit. Nah, demikian itulah kadzalika ya ja'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang beriman. Maka dia menjadi sempit dadanya dan sebagainya, itulah siksaannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittu wa 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Jadi kalimat ini, ayat ini semakna dengan ayat yang kita bahas pagi ini. Sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Akan tetapi siapa terpaksa memakannya bukan karena keinginannya, bukan pula melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 173. Kemudian ayat 192 Allah berfirman, fa inin tahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, ini berkenaan perperangan. Ini memberi maaf kepada jika mereka atau namun mereka berhenti memusuhimu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menjelaskan kepada kita orang-orang kafir kalau dia berperang kemudian dia berhenti, maka Allah mengampuni. Jadi kalau sudah berhenti berperang jangan kita memeranginya lagi, karena kalau kita memeranginya lagi itu sudah melampaui batas. Dalam surah Muhammad ayat 11 Allah berfirman, zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Hal itu terjadi karena Allah menjadi pelindung orang beriman, sedangkan orang kafir tidak mempunyai pelindung. Muhammad ayat 11. Orang-orang yang beriman diperintahkan memakan makanan yang halal dan baik, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Al-Baqarah 172. Makanan yang diharamkan dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi famanitura wala adim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya katanya dia mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama lain selain Allah gitu. Jadi menyebut nama sesembahan tauhid dan sebagainya. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena keinginannya, bukan pula karena melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perlu ditegaskan sini, ini yang tertulis makanan-makanan yang diharapkan Allah di dalam ganti baca namanya. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita lihat juga penjelasan dalam hadis Allah, hadis Nabi yang menjelaskan tentang makan-makan yang diharamkan. Itu ada penjelasan lebih lanjut. Tentu kita bicara ke fikih tentang makanan yang diharamkan itu lebih banyak, ada yang lain lagi tambahan, itu perlu kita perhatikan. Mentang-mentang hanya kita pakai situ saja tanpa memperhatikan sunnah Nabi, langsung yang haram kita makan, bisa makan kucing, makan harimau dan sebagainya, itu perlu kita lakukan. Ada makan kodok segala macamnya, itu ada penjelasan di sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus gabungkan
Al-Quran dengan Sunnah. Nah, kebetulan kita ditakdirkan sedang membahas tentang ayat-ayat Quran saja. Jadi kita tidak belum memasuki mempelajari hadis. Kita menerjemahkan hadis apa yang kita maksudkan ini. Karena kita juga punya keterbatasan dalam hal ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas kekeliruan. Mungkin apa yang belum bisa saya nukilkan sebanyak mungkin, itulah kemampuan yang kita miliki. Alhamdulillah. Kebenaran itu datang dari Allah. Kalau kekeliruan kembali kepada kami, untuk itu kami mohon maaf dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pagi ini diberkahi oleh Allah, dirahmati dan diampuni kita semua dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.